Oke. Dengan gangguan skala tools ini ya, misalkan nggak sakit gigi ya karena banyak ada giginya, misalkan dia kena gatel atau apa gitu ya, itu kan pausnya kencing dan sebagainya, karena bayi belum pernah sama sekali merasakan persepsi rasa nyeri tersebut, sehingga ketika dia merasa ada persepsi nyeri itu, dia merasa sakit, teriak kencing dan sebagainya. Tapi kalau kita kan enggak, ya kalau misalkan digigit sedikit, masa kita langsung nangis kencing kan enggak. Nah seperti itulah nyeri itu, nyeri apapun, nyeri sakit kepala, nyeri sakit gigi, nyeri apa lagi, nyeri sendi, semua jenis nyeri ya, itu sifatnya adalah individual. Ya, sehingga karena sifatnya adalah individual, untuk mengukur skala nyerinya itu sifatnya dengan suatu alat ukur yang berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, ada nggak di sini misalkan kalian sakit gigi gitu kemudian dikasih alat itu, oh iya set gitu jadinya segini gitu, nggak ada sampai sekarang itu nggak ada alat teknologi digital apa-apa gitu untuk mengukur nyeri, karena nyeri itu sifatnya perspektif. Yang ada adalah skala tools gitu ya, atau namanya visual analog scale. Nah itu yang dipakai, yang itu kita tanyakan ke pasiennya dan dia diminta untuk menginterpretasikan nyerinya itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa, kayaknya nyerinya berat deh, nggak bisa gitu. Beda dengan penyakit-penyakit yang lainnya, punya alat ukur skala lab gitu ya. Misalkan hipertensi, kita ukur tekanan darahnya keluar, hasilnya sekian, ya itu dipakai semuanya. Tapi kalau nyeri enggak. Ya, yang mempersepsikan nyeri itu hanyalah dari pasien sendiri. Kita tanya, menurut ada pasien datang, kita tanya, nyerinya di mana Mbak? Oh ya, nyerinya ini kalau menurut yang saya rasakan ini sangat berat sekali Bu, sampai saya itu nggak bisa tidur, nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa ke kampus, itu berat sekali Bu, saya nangis, nggak tahan Bu, gitu. Ya itu berarti nyerinya sangat berat. Ya kita tanya ke pasiennya, seperti apa persepsi nyeri yang dirasakan, ringan, sedang atau berat. Nah dari situlah nanti kita akan memberikan obat, pilihan obat. Ya, kalau nyerinya ringan, ya berarti kita kasih obat apa? NSAID bisa, gitu ya. Itu untuk nyeri ringan. Tapi kalau nyerinya sudah sedang atau nyerinya berat, misalkan apa? Nyeri kanker. Nyeri kanker itu berat sekali, gitu ya. Orang sampai nggak bisa tidur kalau punya nyeri kanker, gitu ya. Nah itu harus dikasih obat nyeri yang jenisnya opioid, gitu ya, narkotik, ya, morfin, kodein dan sebagainya, itu untuk nyeri berat. Nah seperti itu. Ya. Tapi kalau sakit gigi masa kita kasih morfin kan enggak? Ya, enggak ya. Jadi kalau sakit gigi ya itu kita kasih yang obat NSAID. Ya. Nah jadi sifat nyeri itu sangat personal, kemudian biasanya juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang, gitu ya. Jadi sehingga banyak juga pengukuran ya, bagaimana sih kualitas hidup pada pasien kanker, pada pasien osteoartritis ya, pada pasien sakit gigi gitu misalkan, kita ukur kualitas hidupnya ya. Tapi kan kalau sakit gigi kan nggak semua orang sakit gigi toh, nggak bisa ya, susah nyari respondennya gitu ya. Nah 47 populasi dewasa itu hampir sebagian besar pernah mengalami sakit kepala paling tidak 1 tahun sekali ya. Ada di sini yang belum pernah sama sekali sakit kepala? Coba angkat tangan. Semenjak masuk farmasi sering. Ada, bisa cerita gitu resepnya apa kok nggak pernah sakit kepala? Ada di sini? Nggak ada ya, semua orang yang hidup itu pasti punya sakit kepala ya. Apa sakit kepala
juga boleh, atau vertigo atau apa, ya pasti pernah mengalami sakit kepala. Nggak mungkin ya nggak pernah sakit kepala, ya normalnya seperti itu. Kecuali orang yang sudah tidak bisa merasakan apa orang gila gitu ya. Orang gila tuh nggak pernah sakit loh. Kalian percaya nggak orang gila tuh nggak pernah sakit? Ya, Nggak tahu, nggak pernah. dia jalan gitu, jalan keliling-keliling di Malioboro gitu ya. Dia sehat-sehat, dia nggak pernah pakai masker, nggak ketularan COVID dia. Soalnya ada di rumah di kampung saya itu ada orang yang mirip juga gitu ya. Orang COVID dia tuh nggak pernah pakai masker, nggak pernah dia COVID, batuk-batuk apa nggak pernah. Dia jalan kerjanya. Kalau ketemu kok udah sampai sini ya, nggak pernah dia sakit apa, gagal jantung atau stroke juga nggak pernah dia. Dan hidupnya panjang ya. Makanya mungkin salah satu resep untuk hidup panjang. Gitu ya. Iya. Kenapa ya? Kok mereka itu nggak pernah sakit gitu loh? Apa namanya, panas-panasan apa gitu. Jarang saya lihat dia tuh masuk rumah sakit orang gila itu. Ya. Malah dia hilang itu sampai kali orang dicariin gitu ya, ketemu. Nah itu ya. Mungkin ya itu salah satu penyakit itu dari pikiran kita ya, dari stres gitu ya. Kalau orang gila mungkin karena udah stres jadi dia nggak stres. Nah, oke, kita lihat bagaimana klasifikasi dari sakit kepala. Ada dua klasifikasi dasarnya. Yang pertama adalah sakit kepala primer. Kalau yang namanya primer itu pasti sebagian besar jenis sakit kepala itu adalah yang primer. Ya. Sakit kepala primer itu sakit kepala yang tidak ada penyebab jelasnya, nggak jelas penyebabnya. Gitu ya, tidak ada kerusakan organ, ya, tidak ada trauma, gitu ya, tidak ada penyakit underlying, ya, underlying disease itu penyakit dasar, penyakit mendasar nggak ada. Jadi itu murni ya nyeri kepala aja gitu ya. Dan untuk penyakit kepala primer ini ya terapinya adalah kita sembuhkan sakit kepalanya gitu ya. Kemudian ada yang kategori kedua yaitu sakit kepala sekunder. Nah kalau sakit kepala sekunder itu kita ketahui jelas penyebabnya apa. Contohnya apa? Misalkan ada orang yang kecelakaan bentur kepalanya ya, kemudian dia nyeri kepala, ternyata ada perdarahan di otak gitu ya. Nah, mengobatinya bukan mengobati sakit kepalanya, tapi kita obati perdarahan di otaknya, misal operasi dan sebagainya. Kalau sudah selesai operasi sembuh, ya sakit kepalanya hilang. Ya. Tapi kalau yang sakit kepala primer ini penyebabnya bisa karena stres, bisa karena jadi tidak ada organ lain yang mendasari penyakit sakit kepala tersebut. Nah, contoh sakit kepala primer ini ada migrain, ya, ada tension headache, ya, sakit kepala tension. Kemudian ada cluster, sakit kepala cluster. Kemudian ada sakit kepala yang lain, ada thunderclap, sexual cephalgia. Nah itu tapi jarang. Yang paling banyak itu adalah tipe tension headache, ya. Nah, di mata kuliah ini kita nanti akan membahas tentang sakit kepala yang jenisnya sakit kepala primer. Ya. Kemudian sakit kepala sekunder. Nah, sakit kepala sekunder itu seperti apa? Tadi saya sudah jelaskan sakit kepala sekunder ini angka kejadiannya itu sangat sedikit di populasi, paling cuma kurang dari 1%. Ya. Dan ini sakit kepala jenis ini disebabkan oleh penyakit eksogen atau penyakit di luar sistem saraf pusatnya. Ya, contohnya apa? Misalkan trauma di kepala, ya. Kemudian ada perdarahan, ya, di pembuluh darah di kepala. Kemudian infeksi sistemik, ya, meningitis. Apalagi misalkan penyakit infeksi yang kena ada infeksi apa virus ya. Nah salah satunya juga nanti akan disertai sakit kepala atau infeksi bakteri ya. Kemudian tumor otak. Nah itu juga gejalanya adalah sakit kepala. Jadi sakit kepala itu bisa
kok seringnya sakit kepala ya? Sebulan bisa 15 kali kena serangan sakit kepala gitu ya. Ada yang itu seperti itu gitu ya. Nah itu harus dicek gitu ya, jangan-jangan itu termasuk sakit kepala sekunder ya, ada organ tertentu yang terkait gitu ya. Nah itu harus dicek ya. Tumor otak atau sakit di bagian mata ya, kalau misalkan minusnya nambah itu kan juga akan disertai dengan sakit kepala ya. Sakit di bagian hidung, di gigi, di leher itu juga manifestasinya adalah sakit kepala ya. Jadi di kepala kita ini ada yang namanya sistem saraf yang memokoi beberapa organ yang ada di kepala, baik itu leher, mata, hidung, mulut, gigi, kepala itu sendiri. Itu nanti ada satu sistem saraf namanya sistem saraf trigeminal ya. Jadi kalau misalkan ternyata ada gangguan di hidung ya, atau gangguan di giginya, sakit gigi, nah nanti sistem saraf trigeminal itu akan teraktivasi. Nah kalau dia teraktivasi itu nanti akan menyebabkan organ-organ yang diaturnya itu akan mengalami nyeri ya. Apa organ-organ yang diatur oleh sistem saraf itu? Di kepala, nanti di kepala. Jadi sering kalau kita misalkan lagi misalkan influenza atau apa, itu kan nanti penyakit yang lainnya adalah sakit kepala, atau misalkan matanya juga itu sakit ya, saling terkait ya pada organ yang ada di kepala. Kemudian yang terakhir untuk secondary headache itu penyebabnya adalah bisa jadi kecemasan. Tapi kalau ini kecemasannya sudah terdiagnosis ya. Kalau kita mungkin ya normal cemas wajar gitu ya. Kalau misalkan mau ujian terus cemas, yang nggak wajar itu adalah kalau cemas itu udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa berpikir logis dan sebagainya, itu nanti berarti masuk ke gangguan saraf. Nah itu harus ditangani sendiri. Tapi kalau kita cemas biasa atau khawatir biasa itu wajar ya. Kalau kita nggak cemas atau nggak khawatir itu berarti kayak robot gitu ya. Hidupnya kayak robot, nggak punya sensitivitas gitu ya. Nah sekarang bagaimana patofisiologinya ya. Nah kita lihat tadi saya sudah jelaskan ada yang namanya saraf trigeminal. Nah ini adalah salah satu saraf yang akan terstimulasi ketika ada inflamasi, ada infeksi atau ada kerusakan saraf di area kepala ya. Dan letaknya sistem trigeminal ini ada di batang otak ya. Batang otak letaknya di mana, depan apa belakang? Sistem atau apa tadi yang trigeminal Ya di belakang ya itu. Jadi kalau jatuh geledak itu ya, geledak tahu nggak? Nah itu bahaya ya di batang otaknya. Nah jadi inflamasi udem itu akan mengaktifasi reseptor ya, reseptor yang ada di kepala itu namanya nociceptor ya. Nociceptor inilah yang nanti akan menerima sinyal ketika ada nyeri, ada inflamasi. Nociceptor ini akan aktif, kemudian dia akan mentransmisikan sinyal nyeri itu ke saraf trigeminal yang ada di batang otak ya. Jadi sinyalnya itu yang akan dikirimkan ke ganglion atau trigeminal system. Nah, jadi ketika ada inflamasi di neurogenik itu saraf yang ada di otak ya, itu nanti akan menyebabkan aktivasi dari saraf-saraf trigeminal, kemudian serabut-serabut sarafnya itu juga akan teraktivasi, sehingga nanti akan menyebabkan inflamasi dan nanti akan merilis ya, mengeluarkan mediator inflamasi. Contohnya adalah neuropeptid, neurokinin A, substansi P, dan calcitonin gene related peptide atau CGRP. Nah, mediator inilah ya nanti merupakan target obat untuk obat sakit kepala.
Ya, jadi nanti akan ngeblok neurokinin A, ngeblok substansi P, ngeblok CGRP. Ya. Jadi mediator ini nanti akan mentransmisikan aktivitas nociceptif ke batang otak yang dibantu oleh namanya neurotransmitter glutamat. Ya, tahu pernah dengar glutamat? Pernah dengar glutamat nggak? Masa nggak pernah dengar? Pernah dengar monosodium glutamat? Nah, itu sama, gitu ya. Jadi masih sebangsa, ya. Sehingga ada yang bilang kalau misalkan terlalu banyak konsumsi MSG, ya, maka nanti akan jadi generasi micin. Jadi nggak bisa mikir dan sebagainya, ya. Nah, itu salah satunya kenapa? Karena glutamat itu sendiri itu bisa mengganggu sistem saraf yang ada di otak, ya, sehingga bisa menyebabkan sakit kepala. Ya, jadi kalau terlalu banyak makan makanan yang mengandung glutamat, ya, misalkan ada di mana makanannya, ya ada salah satu sumbernya adalah MSG. MSG ada di mana? Ada dimanapun, gitu ya. Ada di camilan, ada di soto, ada di bakso, gitu ya. Nah, semuanya kalau misalkan pakai MSG nggak masuklah kita dikonsumsi oleh kita, sehingga nanti efeknya bisa mengganggu sistem penyampaian transduksi sinyal yang ada di otak. Nah, salah satunya efeknya bisa menyebabkan sakit kepala. Nah, mungkin selama ini kita sering sakit kepala karena terlalu banyak makan MSG, ya. Oke, nah kita lihat apa saja pencetusnya, ya. Jadi salah satu pencetus dari gangguan sistem trigeminovaskuler itu adalah adanya depresi di korteks di batang otak, ya. Itu akibat apa? Akibat ada gangguan potensial aksi yang ada di korteks tersebut. Jadi potensial aksi itu gangguan dari sistem sinyal, ya, sinyal yang ada di otak kita, yang itu disebabkan oleh adanya peningkatan potasium, kemudian adanya peningkatan nitrik oksid, dan adanya peningkatan glutamat. Nah, ini yang akan mengganggu keseimbangan potensial aksi yang ada di sistem saraf pusat kita, ya. Jadi kalau keracunan nitrik oksid, ya, kemudian terlalu banyak konsumsi potasium, gitu ya, atau terlalu banyak konsumsi glutamat, itu bisa mengakibatkan, ya, adanya decrease penurunan aliran darah di korteks. Nah, coba dibayangkan, Bu, kenapa ya kalau misalkan ada yang bilang kalau terlalu banyak konsumsi MSG itu nanti bisa jadi bodoh, gitu ya? Benar nggak? Kalau dilihat dari sini bisa jadi benar, karena apa? Terlalu banyak atau kadar glutamat yang tinggi, ya, di dalam tubuh kita itu bisa memperlambat aliran darah ke otak. Nah, bayangkan kalau misalkan aliran darah ke otak itu lama, akibatnya apa? Oksigen berkurang, nutrisi ke otak berkurang. Akibatnya informasi, ketika ada informasi kita baca atau kita lagi belajar gitu kan, kita memasukkan informasi ke otak, itu ya. Nah, akibatnya kalau aliran darah ke otaknya kurang, ya, akibatnya apa? Informasi yang masuk kira-kira cepat atau enggak? Nah, itulah jadi apa? Kulalin atau apa gitu. Lumita. Ada nggak? Ada kan? Kok mikirnya Lumita. banget tau gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah memang sinyalnya. Lumita. Jadi semakin cepat sinyal di otak kita itu loncat. Kalau di otak itu sinyal itu kan loncat-loncat dari saraf yang satu dengan saraf yang lain, ya, loncat-loncat kayak gitu. Nah, semakin cepat itu berarti informasi yang berjalan itu semakin cepat. Tapi ada yang lama gitu ya, loncatnya gitu, lama, pelan-pelan. Nah, itu informasi yang masuk ke otak juga diproses oleh otak itu juga lama.